Sepertinya ketenangan masih belum bisa dikatakan sepenuhnya tenang karena kembali terusik. Karena ini juga ditandai dengan penurunan di pasar saham tadi malam menjelang penutupan sesi New York. Tapi apakah ini berarti pertanda bahwa market masih butuh kepastian ataupun keyakinan? Well, kalau demikian berarti mereka harus menunggu data ekonomi yang baru akan rilis nanti malam. So, ini dia ulasannya. Kalau Anda perhatikan dari apa yang terjadi sepanjang satu minggu ini, kurang lebih sampai tadi malam, sebetulnya yang kita lihat adalah penurunan di beberapa market yang masih bisa terjadi, termasuk juga emas yang tertahan, tapi kemudian dia turun kembali di bawah 2.400. Nah, cuman ada satu hal yang positif, yaitu harga minyak, yang ternyata betul seperti perkiraan kemarin kita, bahwasanya dari level 71, 72, mereka mencoba untuk rebound, bahkan pagi ini sudah berada di level $75. Dan ini salah satunya disebabkan oleh laporan yang menunjukkan bahwa produksi minyak Amerika kecenderungannya meningkat. Bahkan peningkatan ini bisa dibilang sentuh rekor tertinggi minggu sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari waktu ke waktu, sebetulnya kita sempat memperkirakan akan adanya katakanlah oversupply ataupun pasokan yang berlebih, tapi juga ditengarai dengan adanya tingkat permintaan yang relatif merosot. Nah, jadi sebetulnya yang terjadi untuk saat ini, kalau misalkan kita bilang oversupply ataupun dengan pasokan yang lebih tinggi, maka seharusnya harga minyak akan tetap turun karena diperkirakan kepanikan melanda secara global sehingga menekan tingkat permintaan. Nah, karena memang tingkat permintaan tersebut sedikit pulih dengan ketenangan dalam 2 atau 3 hari terakhir, itulah sebabnya kenapa harga minyaknya kecenderungannya mengalami rebound. Dan itu pula yang didukung dengan data dari IAE tadi malam. So, apakah ini akan menjadikan kenaikan yang lebih lanjut atau tidak? Saya agak ragu untuk hal tersebut, tapi mungkin nanti akan kita coba lihat apakah level $76 berhasil ditembus atau tidak. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari Jepang, yang sempat dikhawatirkan dengan masalah carry trade setelah terjadinya kenaikan suku bunga dari BOJ kemarin, tentunya market mendapatkan ketenangan setelah pernyataan Uchida kemarin dari BOJ yang mengatakan dijamin mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga kembali. Apalagi kalau dilihat dengan kondisi market yang masih tetap volatile atau bisa dikatakan atau kategorinya adalah tidak stabil. Nah, tapi Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Suzuki, tadi pagi sempat mengatakan dia tetap mengamati, mencermati juga pergolakan di pasar saham, walaupun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda untuk apa yang akan terjadi ataupun direalisasikan. Nah, satu sisi, Kementerian Keuangan menolak untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Uchida. Jadi kelihatannya akan ada sedikit pro kontra di situ. Bahkan Uchida sendiri bisa dibilang mungkin satu dari sepersekian banyak orang ataupun pejabat BOJ yang kemarin menyetujui terkait dengan kenaikan suku bunga. Jadi tadi pagi pun kita lihat dari BOJ Summary yang menunjukkan bahwa keputusan untuk menaikkan suku bunga itu hampir bisa dipastikan didukung oleh suara mayoritas di BOJ. Jadi apakah nantinya kita akan lihat kembali tekanan kepada USD Japanese Yen? Ya bisa saja terjadi, dan apalagi kalau kita lihat dari Nikkei juga kemungkinan masih bisa bergejolak. Apalagi dalam 2 hari terakhir kita sempat melihat pergerakannya relatif lebih besar dengan range di atas 2.000 poin. So, saya perkirakan mungkin volatility masih cukup lebar, tapi masalah apakah dia sudah cukup tenang, cukup yakin apa tidak, semua itu masih akan tergantung kepada data ekonomi. Tapi untuk sementara ini, para pejabat yang berwenang tentunya mencoba untuk meredam gejolak yang ada supaya tidak terjadi ataupun terulang kembali peristiwa hari Senin kemarin. Sementara itu, pertanyaan dari Commerzbank dan juga Goldman Sachs terkait dengan apakah Fed mungkin untuk melakukan tindakan berupa intervensi pasar apa tidak, ini kaitannya dengan suku bunga yang diperkirakan dilakukan atau yang akan dipangkas di bulan September. Ada beberapa pandangan yang menginginkan bahwa Fed ini harusnya bertindak segera sebelum pertemuan 17-18 September mendatang. Tapi sayangnya kalau kita lihat dari seminggu ini, ya mau tidak mau tidak ada data ekonomi yang kecenderungannya memberikan gambaran terkait apa yang terjadi pada ekonomi Amerika. Nah, jadi nanti malam pun akan ada data jobless claim, tapi menurut Commerzbank, kemungkinan yang akan ditunggu adalah data CPI di tanggal 14 Agustus, kemudian juga data NFP di tanggal 6 September. Bahkan Commerzbank meyakinkan bahwa kemungkinan Fed baru akan memberikan isyarat tersebut di Jackson Hole Symposium di tanggal 22-24 Agustus. Dan itu berarti persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin ya. Dan ini adalah selaras dengan apa yang kita sempat bahas dari sejak hari Senin. Kemudian, satu sisi, kalau kita bicara tentang Goldman Sachs, ini juga cukup mendukung terkait dengan pemangkasan
Tapi di sisi lain dia tidak mendukung tentang potensi pemangkasan darurat. Ya, kemarin kita sudah sempat dapatkan faktanya bahwa Goldman Sachs tidak sejalan dengan JP Morgan ataupun dengan bank lainnya. Nah, tapi dia kemukakan satu hal yang pasti, kalau memang menginginkan terkait dengan intervensi, katakan seperti itu, berarti ya ada hal yang harus ditekankan di situ, dan itu kaitannya dengan kemungkinan butuh penurunan sekitar 20% lebih untuk market sahamnya atau pasar saham Amerika, sehingga akhirnya mendesak Fed untuk melakukan tindakan. Sementara yang dilihat oleh Goldman Sachs, penurunan S&P 500 itu baru sekedar 7% saja teman-teman. Jadi kelihatannya menurut Goldman Sachs agak sulit untuk mengharapkan adanya tindakan lebih lanjut, apalagi intervensi semacam pemangkasan suku bunga darurat di luar jadwal FOMC. Jadi dalam hal ini, dua bank ini mengatakan bahwa belum tentu akan terjadi, kecuali kalau misalkan menurut Goldman Sachs ada penurunan lebih dari 20% di pasar S&P 500, atau bahkan kita anggap saja bahwa penurunan tersebut bisa berlanjut dari apa yang terlihat tadi malam. Nah, itu berarti, lagi-lagi teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman, data nanti malam sebagai salah satu pencetus atau memberikan gambaran pasar tenaga kerja, tapi yang paling penting adalah CPI dan juga data ataupun agenda tahunan atau semi tahunan yang akan diadakan di Jackson Hole, Wyoming. Nah, otomatis di sini juga saya akan mengingatkan kembali, mungkin kita akan coba mengulas hal tersebut terkait dengan Jackson Hole Symposium di tanggal 22 ataupun 23 Agustus mendatang. Nah, satu sisi yang saya yakin untuk saat ini mungkin saja kalau misalkan data inflasi Amerika menunjukkan data yang lebih lemah, maka di situ kemungkinan Fed makin kuat untuk melakukan pemangkasan. Cuman masalahnya adalah kali ini apakah mereka akan melakukan normal 25 basis point atau 50 basis point di bulan September. Banyak pengamat, banyak pendapat yang mengutarakan bahwa kemungkinan akan lebih agresif di 50 basis point. But who knows? Mungkin data-data ekonomi baik itu CPI ataupun bahkan NFP sekalipun akan memberikan pertimbangan yang berbeda. Jadi kita tinggal tunggu saja di tanggal 22 sampai 24 Agustus mendatang. Sementara untuk data malam hari, jobless claim diperkirakan kurang lebih turun 241K dari periode sebelumnya atau minggu sebelumnya 249K. Ini cukup penting teman-teman, karena kalau kita lihat dalam kurang lebih 2 atau 3 bulan terakhir, saya mencatat adanya kenaikan dari angka kurang lebih waktu itu 215K menjadi 249K minggu lalu. Berarti suatu hal yang menunjukkan atau diyakini oleh para pelaku pasar adalah mendinginnya pasar tenaga kerja. Dan itu juga yang diakui oleh Powell dan kawan-kawan sejak bulan Juni yang lalu. Nah, tinggal masalahnya, apa yang dikhawatirkan kemarin adalah mencerminkan kepanikan bahwa Fed kayaknya terlambat bertindak untuk melakukan pemangkasan. Apakah nanti malam akan menimbulkan gejolak kembali kalau misalkan data tersebut muncul di atas 250K? Bisa saja iya, bisa juga tidak. Jadi penekanannya sebetulnya adalah momentum untuk alasan yang tepat bagi Fed menindaklanjuti dengan pemangkasan suku bunga. Nah, apakah di Jackson Hole atau menunggu sampai ke tanggal 17 September mendatang?